Dalam sepi malam yang menggigilkan hati, pernahkah engkau merasa sendiri? Dunia seakan membisu, tak memberi jawaban atas doa yang terus engkau panjatkan. Hati remuk oleh harapan yang belum jua nyata. Sedang beban hidup menekan tanpa ampun. Air mata jatuh tanpa permisi, mengalirkan keluh pada bumi yang tak mampu menjawab. Namun dengarlah, dalam kelam yang paling pekat sekalipun, masih ada cahaya yang tak pernah padam. Harapan yang mungkin kecil, barangkali hanya setitik cahaya di ujung terowongan. Tapi ia ada, dan cukup untuk membuatmu melangkah satu langkah lagi. Allah tak pernah tidur. Ia tak lalai atas tangisanmu yang lirih, atas resahmu yang tak kau suarakan pada siapapun. Bahkan ketika engkau sendiri merasa tak pantas berharap, Allah tetap Maha Pengasih. Sebab harapan dalam Islam bukan milik orang-orang sempurna. Harapan adalah hak setiap hamba yang percaya, meski dengan iman yang nyaris padam. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Al-Quran Surah Az-Zumar, ayat 53. Ayat ini bukan sekadar untaian kata. Ia adalah surat cinta dari langit untuk hati yang nyaris menyerah. Pesan ilahi agar kita bertahan hanya sebentar lagi. Karena bisa jadi keajaiban sudah menunggumu di tikungan waktu yang tak kau duga. Pernahkah kau pikir betapa mulianya orang yang memilih bertahan walau tak mudah? Betapa indahnya seorang hamba yang tetap menggenggam sabar meski luka begitu dalam. Di mata manusia mungkin tak terlihat, tapi di mata Allah, itu adalah amal luar biasa. Maka jika saat ini hidup terasa berat, jangan buru-buru mengakhiri harap. Jangan biarkan putus asa mencuri cahaya imanmu. Bisa jadi satu sujudmu malam ini mengubah segalanya. Bisa jadi sabarmu hari ini adalah kunci yang membuka pintu-pintu langit esok hari. Bertahanlah. Sungguh selalu ada harapan selama engkau percaya Allah tak pernah meninggalkan. Harapan adalah nafas jiwa yang beriman. Dalam setiap hela nafas seorang mukmin selalu ada ruang untuk berharap. Harapan adalah cahaya yang membisikkan makna dalam setiap kesulitan. Bahkan ketika dunia terasa begitu gelap dan sempit, Islam tidak mengajarkan kita untuk hidup tanpa luka, tapi mengajarkan kita untuk tidak pernah kehilangan arah di tengah luka. Allah menciptakan kita dengan kelemahan, tapi juga dengan kekuatan yang tersembunyi. Setiap manusia pasti diuji. Bahkan para nabi kekasih Allah pun diuji dengan beratnya beban yang tak terbayangkan. Tapi apa yang membuat mereka tetap teguh? Harapan. Mereka percaya bahwa janji Allah itu nyata, bahwa pertolongannya akan datang tepat pada waktunya. Lihatlah Nabi Yakub alaihissalam. Ia kehilangan Yusuf, putra yang paling dicintai. Bertahun-tahun ia hidup dalam duka. Matanya memutih karena menangis, tapi hatinya tak pernah buta oleh putus asa. Ia berkata kepada anak-anaknya, "Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir." Perhatikan kalimat terakhir. Putus asa bukanlah sifat orang yang mengenal Allah. Karena mengenal Allah berarti mengenal sifatnya yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mengetahui, dan Maha Mampu mengubah segala sesuatu. Ketika seorang hamba percaya bahwa Allah melihat dan memahami setiap tetes air mata, setiap kesakitan yang tersembunyi di balik senyum, maka harapan pun tumbuh. Meski tanah hatinya gersang, harapan itu bukan angan-angan kosong. Ia lahir dari keyakinan yang kokoh bahwa Allah akan memberi jalan keluar bagi siapapun yang bersabar dan bertakwa. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Al-Quran, Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Ayat ini bukan hanya tentang rezeki harta, tapi rezeki berupa kelegaan hati,
pertolongan yang datang di saat genting, jawaban atas doa yang selama ini kita semai dalam sabar. Dalam hidup ini, kita sering merasa kecewa karena harapan kita ditempatkan pada makhluk, pada manusia, pekerjaan, relasi, atau harta. Ketika mereka gagal memberi apa yang kita harapkan, hati kita hancur. Tapi, harapan yang diletakkan pada Allah tak akan pernah sia-sia. Ya, mungkin tertunda, tapi tidak pernah salah alamat. Sebagaimana malam tak bisa menolak datangnya fajar, maka kesedihan pun tak bisa menolak datangnya kebahagiaan jika kita terus berharap kepada Allah. Maka bertanyalah pada dirimu sendiri, apakah aku sudah benar-benar menggantungkan harapku hanya kepada Allah? Apakah aku masih percaya bahwa walau segalanya terlihat gelap, cahayanya tak pernah padam? Jika jawabanmu adalah iya, maka bertahanlah. Meskipun langkah terasa berat, meskipun luka belum sembuh, bertahanlah sebentar. Karena harapan adalah bagian dari iman. Dan selama iman itu masih menyala, engkau tidak benar-benar kalah. Sabar dan harapan adalah dua sayap untuk terbang. Dalam perjalanan hidup, terkadang kita merasa langkah kita berat, hati kita lelah, dan jiwa kita seperti kehilangan arah. Namun, tahukah kita bahwa Allah telah membekali setiap hambanya dengan dua sayap agar ia tetap bisa terbang tinggi meski dunia mencoba menjatuhkannya? Dua sayap itu bernama sabar dan harapan. Sabar bukan hanya tentang menahan amarah atau tidak mengeluh, tapi ia adalah kekuatan dalam diam, keteguhan dalam goyah, dan ketulusan dalam menghadapi takdir yang belum sesuai dengan keinginan. Sabar bukan berarti lemah. Justru sabar adalah benteng pertama bagi orang-orang kuat yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Namun, sabar saja tidak cukup. Kita perlu harapan. Karena sabar tanpa harapan bisa berubah menjadi keputusasaan. Tapi ketika sabar digandeng oleh harapan, maka jadilah ia pelita yang menuntun kita melewati lorong-lorong tergelap dalam kehidupan. Lihatlah kisah Nabi Ayub alaihi salam. Tubuhnya rusak, hartanya hilang, anak-anaknya meninggal satu persatu. Dunia seakan mencabut segalanya dari hidup beliau. Tapi ada satu yang tak pernah hilang, sabarnya. Dan dari sabar itu tumbuhlah harapan yang tidak pernah padam. Ia berkata dalam doanya, "Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Perhatikan, beliau tidak menyalahkan takdir, tidak bertanya mengapa, tidak mengutuk keadaan. Beliau hanya mengadu dengan lembut dan penuh harap kepada Tuhan yang ia kenal baik sebagai Maha Penyayang. Dari sabar dan harapan itulah Allah angkat derajatnya, Allah sembuhkan penyakitnya, Allah kembalikan keluarganya. Bahkan Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran, agar kita belajar bahwa kesabaran yang diiringi harapan akan selalu membuahkan keajaiban. Sabar dan harapan adalah dua sisi dari keimanan. Bila salah satunya hilang, maka goyanglah fondasi hati kita. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ia kesusahan, ia bersabar, dan itu pun baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Inilah kekuatan sejati orang beriman. Ketika dunia menawarkannya alasan untuk menyerah, ia memilih bersabar. Ketika keadaan tampak mustahil, ia tetap menaruh harapan, karena ia tahu Tuhannya tak pernah tidur, tak pernah lalai, dan tak pernah membiarkan doa hamba sia-sia. Maka jika hari ini kamu merasa hatimu retak, langkahmu berat, dan hidup terasa begitu sempit, jangan lepaskan kedua sayap itu. Genggam sabarmu, peluk erat harapanmu. Sebab dengan keduanya, kamu akan tetap bisa terbang meski angin ujian bertiup kencang. Allah tahu saat kau menangis dalam diam. Allah tahu perjuanganmu yang tak dilihat siapapun.
Dan Allah tak akan membiarkan sabarmu sia-sia, asal kau tidak menyerah. Bertahanlah sebentar lagi. Sabar dan harapanmu sedang menuntunmu menuju takdir terbaik yang telah Allah siapkan. Dan ketika saat itu tiba, engkau akan mengerti bahwa menunggu dengan sabar dan berharap kepadanya bukanlah penantian yang sia-sia. Ketika doa belum juga dijawab, apa yang Allah ajarkan? Setiap dari kita tentu pernah merasa seolah-olah doa kita hanya menggantung di langit, tak kunjung turun menjadi kenyataan. Kita sudah memohon dengan penuh harap, mengangkat tangan dengan air mata, bahkan beribadah lebih giat dari biasanya. Namun sepi, seakan langit diam dan bumi pun tak memberi tanda. Namun apakah Allah benar-benar tidak menjawab? Ataukah kita yang belum memahami caranya menjawab? Sungguh, tidak ada satupun doa yang sia-sia. Setiap bisikan hati yang tulus, setiap pinta yang keluar dari ketundukan, semuanya tercatat. Allah tidak pernah mengabaikan satupun, walau hanya sepatah kata lirih dari hati yang rapuh. Hanya saja jawabannya tak selalu seperti yang kita bayangkan. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Hakim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa atau memutus silaturahim, kecuali Allah akan memberikan kepadanya salah satu dari 3 hal. Dikabulkan doanya dengan segera, atau disimpan untuknya di akhirat, atau dihindarkan dari keburukan yang semisal." Lihatlah betapa dermawannya Allah. Tidak ada kerugian dalam berdoa. Bahkan jika dunia tetap tak berubah, bisa jadi doamu sedang mengubah takdir akhiratmu. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik daripada yang kau minta. Atau Dia sedang mendidik hatimu agar lebih kuat, lebih bersih, dan lebih ikhlas. Terkadang yang Allah inginkan bukan hasil yang langsung terlihat, melainkan perjalanan mendekat kepadanya. Bisa jadi tertundanya jawaban doa adalah cara Allah mengundang kita untuk lebih sering berbicara kepadanya, lebih dalam berserah, dan lebih tulus dalam berharap. Bukankah kita sering hanya mengingat Allah saat kita butuh? Maka ketika Allah mencintaimu, Dia mungkin akan membuatmu tetap membutuhkannya, agar hatimu tidak berpaling. Ingatlah Nabi Zakaria alaihi salam. Ia berdoa selama bertahun-tahun meminta keturunan di usianya yang sudah sangat tua. Harapan secara logika telah pupus, tapi harapannya pada Allah tidak pernah surut. Ia tidak pernah berhenti berdoa, dan Allah akhirnya menjawabnya dengan kelahiran Yahya alaihi salam, seorang nabi yang suci. Dan tidaklah Tuhanmu lupa. Al-Quran Surah Maryam ayat 64. Allah tidak lupa pada harapanmu. Tidak lalai terhadap tetesan air matamu. Dia hanya memilih waktu terbaik untuk memberimu, bukan waktu yang kamu kira tepat. Maka ketika doa belum dijawab, jangan marah pada Allah. Jangan rendahkan dirimu dengan berkata, mungkin Allah tidak peduli. Itu bisikan putus asa. Padahal kenyataannya bisa jadi Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kau minta. Atau bisa jadi, Dia sedang mengajarkan pelajaran terindah bahwa ridho kepada takdirnya lebih utama daripada sekedar menerima apa yang kita inginkan. Jangan ukur cinta Allah dengan apa yang telah diberikannya, tapi ukurlah cintanya dari seberapa sering Dia memanggilmu untuk kembali berharap. Karena cintanya bukan selalu berbentuk pemberian, tetapi juga dalam bentuk penundaan, penjagaan, dan penguatan. Maka bertahanlah. Jangan berhenti berdoa hanya karena jawabannya belum datang. Seringkali keajaiban datang setelah langkah terakhir kesabaran. Dan bisa jadi tepat ketika engkau hendak menyerah, itulah saat Allah ingin menyempurnakan nikmat-Nya. Di balik derita, ada didikan cinta dari Allah. Kadang kita bertanya dalam diam, kenapa harus aku? Kenapa hidupku begini? Kenapa Allah izinkan aku merasakan seberat ini? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin tak pernah terucap, tapi bergaung di dalam hati. Terutama ketika derita tak kunjung reda, ketika masalah datang silih berganti, dan ketika harapan terasa seperti mimpi yang menjaruh. Tapi, pernahkah kita melihat derita bukan sebagai hukuman,
melainkan sebagai didikan. Allah tidak menurunkan ujian untuk menyiksa hamba-Nya. Dia tidak menciptakan air mata untuk menyayat hati semata. Justru dalam luka itu ada sentuhan kasih sayang, ada pelatihan iman, ada pendidikan rohani. Sebagaimana seorang guru yang menyayangi muridnya, kadang ia menguji bukan karena benci, tapi karena ingin muridnya naik kelas. Allah Tuhan yang Maha Mencintai juga demikian. Ujian darinya adalah bentuk perhatian yang tidak semua orang diberi. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka." Ujian kesedihan dan derita adalah cara Allah menyucikan hati. Cara Allah menyiapkan kita untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Kadang kita terlalu lekat pada dunia, terlalu yakin pada rencana sendiri. Maka Allah hadirkan luka agar kita ingat bahwa dunia bukan tempat bersandar, dan bahwa rencana Allah lebih indah dari apapun yang bisa kita bayangkan. Lihatlah Musa alaihi salam. Sebelum menjadi pemimpin besar, ia harus meninggalkan istana, mengembara di padang pasir, menjadi pelarian, dan bertahun-tahun mengembala kambing. Tapi, di balik kesendirian dan derita itu, Allah sedang mendidiknya menjadi nabi yang kuat, penyabar, dan berani menghadapi Fir'aun. Lihat pula Maryam, perempuan suci itu harus mengandung tanpa suami, ditinggalkan sendirian, lalu melahirkan di bawah pohon kurma dalam rasa malu dan sakit. Namun, dari rahimnya lahir Nabi Isa, bukti cinta Allah pada hamba yang sabar dan taat. Mereka semua diuji bukan karena Allah membenci mereka, tapi karena Allah mencintai mereka dan ingin mengangkat derajat mereka. Demikian juga dengan kita saat kita diuji. Bisa jadi itu karena Allah sedang ingin menjadikan kita lebih kuat, lebih lembut hati, lebih peka pada sesama, dan lebih dekat padanya. Derita itu, jika disikapi dengan sabar dan harap, akan berubah menjadi jalan menuju kemuliaan. Sebab, tidak ada sakit yang sia-sia jika ditanggung dalam iman. Bahkan, duri kecil yang menusuk kaki seorang mukmin bisa menjadi penghapus dosa. Maka, bagaimana dengan air mata yang jatuh dalam sujud? Bagaimana dengan luka hati yang tetap bertahan dalam doa? Dan sungguh, kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Sabar bukan berarti pasrah tanpa perjuangan. Sabar adalah bergerak dengan tenang meski hati perih. Sabar adalah melangkah pelan tapi tetap menuju Allah. Dan dalam sabar itu, kita akan menyadari bahwa setiap rasa sakit ternyata mendekatkan kita pada keikhlasan yang sejati. Maka jangan benci pada luka, jangan murka pada derita. Kadang justru dari sanalah Allah mengajarkan cinta yang tak bisa dijelaskan oleh kata. Cinta yang hadir dalam bentuk penguatan jiwa, penghapus dosa, dan pembuka jalan menuju surga. Bertahanlah sebentar lagi. Mungkin hari ini engkau belum mengerti, tapi suatu hari nanti engkau akan tersenyum dan berkata, "Segala sakit itu rupanya hadiah dari Allah agar aku lebih mengenalnya." Keajaiban itu nyata. Ketika Allah berkata, "Jadilah," maka terjadilah. Ada saatnya ketika semua jalan tertutup, harapan terasa menguap, dan akal tak mampu lagi menemukan celah. Kita duduk termenung, merasa tak ada satupun yang bisa diandalkan. Tapi, justru di saat itulah Allah paling dekat. Justru di titik paling rendah, keajaiban kerap diturunkan. Karena itulah, keajaiban dalam Islam bukan dongeng. Ia nyata, ia hidup, ia turun bukan hanya kepada para nabi, tapi juga pada hamba-hamba yang percaya, bersabar, dan bertawakal. Sesungguhnya urusannya, apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Al-Quran, Surah Yasin ayat 82. Keajaiban bukan selalu tentang hal besar. Ia bisa datang dalam bentuk ketenangan hati saat badai datang. Ia bisa hadir sebagai pertolongan yang sederhana namun tepat waktu. Ia bisa muncul dari jalan yang tidak pernah kita rencanakan. Lihatlah, bagaimana Allah membelah laut untuk Musa dan Bani Israel.
Padahal di hadapan mereka hanya ada air yang luas. Dan di belakang mereka pasukan Fir'aun yang ganas. Secara logika tak ada jalan keluar. Tapi Musa tidak panik, tidak putus asa. Ia hanya berkata, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Dan Allah tidak mengecewakan keyakinan itu. Laut terbelah, jalan kering muncul di tengah gelombang. Itu bukan cerita masa lalu, itu pelajaran hari ini. Bahwa siapapun yang yakin kepada Allah, akan Allah bukakan jalan. Keajaiban juga turun pada Maryam yang melahirkan tanpa suami, namun justru anaknya menjadi nabi mulia. Pada Yunus yang terperangkap dalam perut ikan di dasar laut, namun diselamatkan karena zikirnya yang terus ia lantunkan dalam gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka Allah jawab doanya. Allah keluarkan dia dari kesempitan. Dan Allah berjanji dalam ayat setelahnya. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 88. Janji itu berlaku untukmu juga. Untuk setiap hati yang terus percaya meski semuanya tampak gelap. Mungkin hari ini engkau merasa stuck. Doa belum terkabul, ikhtiar tak membuahkan hasil. Tapi siapa tahu besok Allah berkata, kun, dan semuanya berubah. Siapa tahu keajaibanmu sedang menunggu tepat di balik belokan berikutnya. Sebab Allah tidak pernah kehabisan cara untuk menolong hambanya. Bila perlu dia akan gerakan langit dan bumi agar pertolongannya sampai. Bila perlu dia akan buat hukum alam tunduk demi menyelamatkanmu. Tugasmu hanya satu, jangan berhenti berharap, jangan lelah bersabar, jangan ragu akan kuasanya. Karena ketika Allah berkehendak, tidak ada satupun yang mampu menghalangi. Dan seringkali Allah tidak butuh waktu lama, hanya dengan satu kalimat, kun fayakun, maka semuanya berubah. Dan saat itu tiba, engkau akan sadar bahwa semua air mata, semua sabar, semua doa yang kau angkat di tengah malam, tidak ada yang sia-sia. Bertahanlah, sebab bisa jadi keajaiban itu hanya sejengkal lagi. Bertahanlah, karena Allah tidak pernah sia-siakan hambanya. Wahai jiwa yang sedang lelah, wahai hati yang mungkin hampir menyerah. Jika selama ini kau merasa sendirian, percayalah, Allah tak pernah benar-benar pergi. Ia mendengarmu, bahkan saat kau hanya berbicara dalam diam. Ia melihatmu, saat tak ada satupun manusia tahu betapa berat langkahmu. Setiap tetes air mata yang jatuh dalam sujudmu, setiap helaan nafas panjang dalam sepi, dan setiap lirih doa yang kau panjatkan di tengah malam, semuanya dicatat, semuanya diperhitungkan. Allah tidak pernah tidur, Dia tidak pernah lupa. Dia Maha mengetahui isi hatimu, bahkan sebelum kau mampu mengungkapkannya. Maka jangan padamkan harapanmu. Jangan biarkan luka mengubahmu menjadi dingin. Jangan biarkan kecewa menjauhkanmu dari Tuhanmu. Karena justru di titik terlemah, disitulah kekuatan Allah akan kau rasakan paling nyata. Tetaplah melangkah walau tertatih. Tetaplah berdoa walau hatimu mulai kering. Tetaplah percaya walau dunia memaksamu meragukan. Sebab kemenangan bukan selalu datang dengan teriakan. Tapi kadang ia hadir dalam diam di saat kita memilih untuk tetap bertahan, tetap sabar, dan tetap meyakini bahwa janji Allah pasti benar. Sesungguhnya, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Al-Quran Surah Al-Insyirah ayat 6. Ayat itu bukan sekedar hiburan. Ia adalah jaminan dari Tuhan langit dan bumi bahwa setiap kesulitan akan dibarengi dengan dua kemudahan. Jangan takut gagal, jangan takut terluka. Karena semua itu akan Allah ubah menjadi cahaya, asal kau tidak berpaling darinya. Yakinlah, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Tidak ada sabar yang tak dihargai, dan tidak ada harapan yang terbuang percuma. Bertahanlah sebentar lagi. Mungkin bukan hari ini, bukan esok, tapi pasti akan tiba harimu. Hari di mana Allah perlihatkan mengapa dulu kau harus menunggu. Hari di mana kau akan bersyukur karena tidak menyerah di tengah jalan. Dan kelak ketika kau menengok ke belakang, kau akan tersenyum dan berkata, "Aku pernah ingin berhenti,
tapi ternyata bertahan adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Karena selalu ada harapan, selama engkau masih menggantungkan hatimu kepada Allah.